Memang aturan di Brunei itu sangat ketat, tapi itulah yang membuat Brunei aman dan terbebas dari COVID-19. Hai semua, Assalamualaikum. Finally tercapai sudah 30.000 subscriber. Terima kasih semua. Dan sesuai request dari Safik Izasi, Wulan's Live akan membuat video spesial 30.000 subscriber. Jadi spesial pada video kali ini, Wulan's Live akan sedikit memberi penjelasan terkait pandemi COVID-19 yang melanda dunia yang sudah hampir 1,5 tahun ini. Tapi karena Wulan tinggal di Brunei Darussalam, jadi spesial akan menjelaskan progres COVID-19 di Brunei Darussalam saja. Karena sampai sekarang masih banyak ternyata dari viewer Wulan's Live yang masih bertanya-tanya kenapa setiap Wulan membuat video di Brunei tidak pernah memakai masker, apa tidak ada COVID di Brunei, atau sepertinya COVID-19 tidak menyentuh negara Brunei Darussalam. Kok banyak orang berkerumun di pusat kota, berbelanja tanpa jaga jarak, dan sebagainya. Jadi merupakan satu kewajiban bagi Wulan's Live untuk menjelaskan kepada kalian, terutama penonton YouTube Wulan's Live yang berada di Indonesia. Awal mula COVID-19 masuk ke Brunei Darussalam itu di bulan Maret tahun 2020. Pihak pemerintah atau kerajaan Brunei sangat concern dalam memberantas COVID-19 dengan cara menutup sempadan atau perbatasan dengan Malaysia. Seperti yang kalian ketahui bahwa Brunei Darussalam itu berbatasan darat dengan negeri Sarawak, Malaysia. Kemudian larangan keluar negeri itu diberlakukan mulai 16 Maret tahun 2020. Semua orang di Brunei Darussalam dilarang bepergian ke luar negeri tanpa sebarang tujuan pasti, atau hanya essential travel saja yang diperkenankan untuk ke luar negeri. Itu pun melalui kebenaran atau izin terlebih dahulu ke jabatan Perdana Menteri. Misal orang yang memerlukan perubatan ke luar negara atau ada urusan bisnis yang sangat mendesak. Dan alhamdulillah semua orang yang tinggal di Brunei sangat patuh dengan aturan pemerintah saat itu. Semua permohonan mendatangkan pekerja asing ditangguhkan. Semua warga negara asing termasuk yang transit tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan untuk memasuki negara Brunei Darussalam. Selain itu, orang yang kontak langsung dengan penderita positif COVID terus dikarantina tanpa pandang bulu. Jadi kontak tracingnya terus dicari. Sekolah-sekolah ditutup dan dilanjutkan dengan sekolah dalam talian atau online. Penutupan masjid, surau, dan balai ibadah di seluruh negara Brunei Darussalam. Dilanjutkan penutupan tamu di Tutong, Belait, serta Temburong. Restoran dan kedai pun dilarang menyajikan makanan di tempat dan hanya diizinkan untuk dibawa pulang atau take away. Majelis-majelis perkawinan ditiadakan, orang-orang dilarang berkerumun dan tidak keluar rumah kalau tidak ada perkara mustahak atau perlu. Sementara di antara langkah-langkah kerajaan Brunei menangani COVID saat awal pandemik lainnya adalah pembangunan pusat pengasingan kebangsaan di daerah Tutong bagi menempatkan pesakit yang sudah disahkan positif COVID-19. Jadi ini semacam rumah sakit khusus COVID-19 ya. Kemudian membangun bangunan tambahan makmal rujukan virologi kebangsaan di Kampung Sumbiling, Bandar Seri Begawan untuk menambah daya tampung dan mempercepat proses ujian makmal bagi tes COVID-19. Kemudian menyediakan pusat-pusat pemantauan bagi warga asing, rakyat, dan penduduk negara Brunei Darussalam yang masuk dari luar negeri.
Dan akhirnya sebagai berita baiknya pada akhir bulan Mei 2020, selang 3 bulan Brunei terbebas dari jangkitan COVID-19 lokal dengan hanya mencatatkan kematian 3 orang saja. Untuk saat ini sekiranya ada case COVID hanyalah kasus import dari luar negeri yang memang sudah terlebih dahulu masuk karantina selama 14 hari. Sementara tata cara memasuki Brunei Darussalam bagi essential travel dan penduduk Brunei yang balik dari luar negeri, misal pelajar-pelajar yang habis menuntut di luar negara, pekerja asing yang balik dari bercuti. Dan menurut info untuk saat ini pekerja asing dengan visa baru yang diperbolehkan memasuki negara Brunei Darussalam masih di sektor rumah tangga atau asisten rumah tangga dan sopir pribadi serta pekerja esensial serta tenaga profesional saja. Perlu digarisbawahi bahwa travel pass atau turis belum diizinkan untuk memasuki negara Brunei Darussalam. Tetapi untuk memasuki negara Brunei Darussalam sangat ketat sekali prosedurnya ya, atau mungkin boleh dibilang sangat-sangat ketat sekali. Semua orang diwajibkan untuk memohon terlebih dahulu kepada Jabatan Perdana Menteri atau JPM melalui talian atau online dengan melayari website Jabatan Perdana Menteri. Sebarang izin atau kebenaran tertakluk penilaian dari pihak JPM. Jadi pihak JPM yang menentukan layak atau tidaknya orang tersebut memasuki negara Brunei Darussalam. Begitu juga untuk warga negara Brunei Darussalam juga diwajibkan membuat permohonan secara online sebelum memasuki negara Brunei Darussalam. Sebelum memasuki Brunei Darussalam H-1 atau sehari sebelumnya, diwajibkan untuk melakukan tes PCR di negara asal. Dan hasil tes PCR negatif wajib dibawa saat kedatangan di airport Brunei. Walaupun sudah menunjukkan hasil negatif, tidak serta-merta orang yang memasuki Brunei Darussalam terus diizinkan meninggalkan airport dan berjalan ke sana kemari. Mereka harus melaksanakan karantina di hotel yang sudah ditunjuk selama 14 hari. Oh ya, hotel pun harus ditempa atau di-booking awal sebelum kedatangan, tentunya dengan biaya sendiri atau mandiri. Video tentang karantina hotel di Brunei boleh cek di video Wulans Live terdahulu. Nanti kusertakan linknya di description box di bawah ya. Jadi selama 14 hari masa karantina itu hanya diperkenankan berada di dalam kamar hotel saja. Tidak boleh keluar kamar walaupun di lorong kamar sekalipun. Untuk makanan tentunya sudah disediakan sepaket dengan kamar dan makan dibagi 3 kali sehari dengan ditaruh di depan pintu kamar masing-masing. Jadi si penghuni hanya dapat membuka kamar untuk mengambil jatah makanan saja. Oh ya, gimana kalau kita coba-coba keluar kamar secara diam-diam? Ups, tidak dapat ya guys, karena ada CCTV di mana-mana dan jangan sekali-kali mencobanya di Brunei Darussalam. Bisa-bisa kalian terus dideportasi atau dilaporkan ke pihak berwajib, yakni polis. Oh ya, di hari ke-13 biasanya akan dilakukan tes PCR di Hospital Ripas. Jadi saat kedatangan kita tidak dilakukan tes PCR hanya dilakukan saat hari ke-13 saja atau sehari sebelum hari ke-14. Dan tentu saja dengan biaya sendiri juga. Jika hasilnya negatif, baru kita diperkenankan meninggalkan hotel karantina, tetapi jika positif akan terus dibawa ke pusat pengasingan kebangsaan di Tutong, yakni rumah sakit khusus COVID-19. Memang aturan di Brunei itu sangat-sangat ketat sekali, tapi itulah yang membuat Brunei aman dan terbebas dari COVID-19. Tentunya dengan izin Allah Ta'ala juga. Jadi selain berjaga-jaga, kita juga dituntut untuk berdoa dan memohon kepada Yang Kuasa. Dan alhamdulillah di Brunei bisa lepas masker karena hukum yang tegas dan rakyat yang sangat patuh dengan aturan.
Memang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Mereka sangat patuh dan taat dengan aturan dari kerajaan Brunei Darussalam. Tidak ada istilah bandel atau curi-curi kesempatan. Semoga di Indonesia juga segera menyusul seperti juga di Brunei Darussalam, segera terbebas dari COVID-19 dan dapat hidup normal seperti sedia kala. Yang penting kuncinya taat aturan, patuhi protokol kesehatan, 5M-nya jangan kendur walau vaksin sudah tersedia. Pesan untuk teman-teman di Indonesia, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Stay healthy dan sampai jumpa di video Wulan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih 30.000 subscriber.